Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan materinya ya tentang pertanian cerdas, solusi untuk negeri ya. Kira-kira apa saja yang kita bisa kembangkan dari pertanian cerdas ini. Jadi di pendahuluan di perkuliahan yang lalu ya saya sudah sampaikan bahwa pertanian cerdas itu merupakan gabungan ya dari pengembangan dari berbagai teknologi ya singkatnya seperti itu, dan itu akan bergerak, akan diimplementasikan maksudnya ya dari hulu sampai hilir ya, jadi begitu. Nah, kalau kita coba ya melihat bagaimana peran teknologi di dalam pertanian cerdas ini, ternyata teknologi itu di dalamnya akan menjadi emerging gitu ya. Emerging itu menyatu dan dikembangkan gitu. Jadi ada beberapa teknologi yang bergabung ya. Jadi teknologi itu dimulai dari teknologi sensornya ya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ya. Itu saya dapat dari IoT for All. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu bicaranya tentang software aplikasinya, ya, yang kemudian melakukan manajemen terhadap teknologi sensing itu yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah teknologi komunikasinya, ya, sistemnya yang network sistemnya gitu ya. Apakah pakai selular ya? Sekarang kan kalau di pertanian kan kita pakai selular atau wireless system ya, begitu. Yang paling banyak digunakan di seluruh dunia itu adalah wireless sensor network ya, istilahnya WSN. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan juga terkait dengan telematik sama positioning teknologi. Positioning teknologi ini berhubungan dengan posisi-posisi ya pertanian ya, termasuk posisi aset-aset atau traktor-traktor yang ada gitu. Ya, itu berhubungan dengan lokasi ya, location based service istilahnya kalau di dalam bahasa komputer ya gitu. Kemudian yang kelima itu ada hardware dan software system. Ya, ini berhubungan dengan sistemnya ya, artinya misalnya begini, kalau kita punya traktor dengan otomatisasi gitu kan, artinya traktor itu kan bukan traktor biasa ya, ada bagian yang cerdasnya dari traktor itu ya yang harus kita bangun ya, hardware itu ya, dan juga kemudian bekerja sama dengan mekanik sistem yang ada di traktor sebelumnya kan gitu. Ya, kalau di Indonesia ini ya traktor-traktor itu yang cerdas itu dibentuk dari traktor biasa, tapi dikasih kecerdasan di sana ya, di sistem intelijen di sana, sehingga kemudian traktornya bisa bergerak otomatis ya, melakukan hal-hal pengolahan lahan misalnya ya, sehingga traktor yang tadinya harus dijalankan oleh manusia sekarang bisa dijalankan oleh mesin ya, dijalankan oleh satu sistem kecerdasan artifisial tertentu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah yang namanya smart farming itu ya merupakan solusi dari data analisis gitu. Ya, jadi datanya itu adalah bisa dipergunakan ya, bisa dipergunakan untuk memprediksi misalnya ya sesuatu ya, atau data-data itu dipakai untuk melihat pola-pola ya. Jadi misalnya begini, kalau saya di bidang computer vision ya, saya akan memperhatikan membentuk satu pola atau dataset itu kan saya akan mengawasi bertahun-tahun ya atau berbulan-bulan lah selama siklus pertumbuhan tanaman berlangsung gitu ya, dan itu juga bisa kita lakukan berbagai macam
siklus ya, kita padukan supaya bisa melihat situasi sekitarnya misalnya ya. Pada saat musim penghujan, pada saat musim kemarau misalnya. Ya, beberapa siklus pertumbuhan lalu kita amati pola-polanya. Nah, itu kadang-kadang perlu waktu tuh kan, ya kita perlu waktu, tetapi begitu datasetnya sudah terbentuk, maka sistem cerdasnya itu akan menjadi semakin pintar gitu. Karena dia bisa melihat dari pengalaman seakan-akan pengalaman petani yang bertahun-tahun tersebut gitu. Dan itu tekniknya menggunakan data analitik ya. Nah, data analitik solution. Orang yang jago di bidang ini, pengolahan data ini sering disebut juga dengan data scientist. Nah, gitu kan. Ilmunya data science. Nah, itu. Jadi bukan cikal bakal. Maksudnya dasar dari kita memahami big data adalah kita harus punya kemampuan melakukan data analitik. Nah, jadi gitu ya. Jadi dari 6 aja ya, 6 ini aja cukup banyak yang bisa kita mau kita kembangkan. Ya, kalau kami itu misalnya ya orang-orang sistem komputer ya, ini bisa ya 1 sampai 5 itu kita paham gitu. Tetapi untuk data analitik kita perlu orang-orang dari teknik informatika misalnya. Ya, gitu. Atau sekarang juga banyak kan ya kegiatan-kegiatan mikrokredensial yang menjadikan kita punya pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang data scientist kan. Ya, jadi bisa aja artinya. Nggak peduli dari mana dengan adanya proses kampus Merdeka ini. Kalau teman-teman dari agrotek ingin mempelajari tentang sensor pun nggak ada masalah. Ya, gitu. Tapi memang sih bagusnya memang di pengalaman masing-masing ya. Ini kita bisa istilahnya namanya kolaborasi. Ya. Jadi kalaupun saya misalnya ya di dalam aplikasi-aplikasi ya harus membuat sesuatu ya misalnya mencari solusi itu kan ya artinya kan solusi yang ditawarkan adalah solusi berbasiskan IT ya kalau kami gitu ya yang ada di basis teknik komputer atau sistem komputer gitu. Ya, tapi untuk bisa memahaminya, biasanya saya akan mencari ahli, ya, ahlinya siapa. Ayo gabung, misalnya. Ya kalau ahli pertanian, ya kalian-kalian ini gitu ya, calon-calon ahli pertanian. Ya, jadi bisa bergabung untuk memberi nasihat kepada kami, ya misalnya untuk sistem monitoring pertumbuhan tanaman itu harus kayak gimana, gitu ya. Nah, di sebelahnya ini sengaja saya tulis warna-warni ini. Ya, jadi inilah kira-kira ya yang bisa kita dalami di pertanian cerdas ya, mulai IoT ya, drone ya, itu teknologi IoT itu namanya Internet of Things. Ya. Drone ya, alat-alat untuk terbang ya. Kemudian otomatisasi itu ya bisa pada mesin-mesin yang ada gitu atau memang robotika memang dibuat khusus gitu. Kemudian ini juga nih ya artificial intelligence dan vision ya di dalamnya ada machine learning juga. Itu juga termasuk teknologi yang lagi ngetren sekarang ini ya yang dekat dengan data analitik tadi ya. Tapi di sini ada data science sendiri nih dan data mining ya. Data science sih memang betul dari data mining, tapi data mining sering karena dia paling tua ya, pertama kali dipakai, jadi dia jadi fundamental sendiri itu ya, gitu. Kemudian ada mobile dan embedded ya. Ya semuanya rata-rata mobile tuh, karena kan ditaruhnya di tempat-tempat yang jauh dari pusat listrik dan seterusnya gitu. Kalau bisa ya mobile. Dia punya ini sendiri ya source sendiri untuk dia bisa nyala dan juga tetap terkoneksi. Nah, gitu. Ya, begitu juga blockchain tadi karena kita di dalam kuliah sebelumnya sudah saya bilang tuh ya. Dari awal sampai ke meja makan kan. Dari kebun sampai ke meja makan polanya. Makanya itu jadi blockchain ada prosesnya. Ya, kalau setiap prosesnya kita bisa ukur,
setiap prosesnya kita bisa nikmati bersama, misalnya di dalam negeri ini misalnya, itu nanti pertanian kita menjadi precision farming yang memungkinkan kita sepanjang tahun bisa menghasilkan terus-terusan, ya. Bisa di petaninya memang di tempatnya lain-lain, ya, bikin penjadwalan petani harus apa, kapan, ya, mulainya kapan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, akhirnya blockchain ini juga ya jadi penting juga kita belajar big data, karena kalau udah ngomong blockchain berarti ada banyak data, ya, gitu. Nah, inilah jadi emerging-nya, ya. Sering juga disebut dengan pertanian dengan ubiquitous sensing dan network. Ubiquitous itu apa namanya? Ada istilahnya lagi, lain lagi, ya. Ubiquitous. Saya lupa jadinya, ya. Jadi ubiquitous itu adalah tersebar, ya, sistem tersebar, ya. Aduh, kenapa jadi lupa namanya, ya? Tapi sistem tersebar itu artinya kita bisa menyebarkan, ya, mungkin sensor, ya, ataupun aktuator dimanapun berada dan tetap terkoordinasi, ya, pekerjaannya. Ya, ini lihat aja proses-proses ini. Ya, ada jalur-jalur komunikasi yang dibentuk, ya, antar traktor dengan traktor dengan sistem kontrol yang ada di pinggir kebun misalnya, ya. Sistem kontrol ini juga bisa menghubungi drone yang lagi terbang, ada komunikasinya, ya, dan juga bisa berhubungan dengan ini yang lain gitu, ya, tanaman-tanaman yang lain. Nah, di sini ada gambar kalau kayak begini nih, tanaman ada beginiannya. Ya, itu artinya lihat ini juga ada, ya, tanaman yang bawah juga nih kanan ada, ya. Itu adalah tanaman yang sudah dipasangi sensor, ya, gitu. Bahkan sensor itu bisa ada di bawah tanah underground WSN, ya, wireless sensor network, atau bahkan sudah bisa ditanam di dalam air gitu, underwater. Jadi ya ada komunikasi satelit, ya, buat navigasi, buat remote sensing misalnya. Ya, nah, kalau dari jarak jauh kan lebih bagus, ya, gitu, ya, lebih besar yang dia bisa lihat. Jadi ini ada kegiatan satelit juga tersendiri nih. Ya, ini yang disebut dengan ubiquitous, ya, masing-masing sudah punya polanya yang bisa bekerja sama secara kolaboratif, ya, gitu. Ini contohnya, ya. Ini saya lihat, ya, lihat kan yang pertama, ya, smart farming menggunakan Internet of Things, ya, gitu. Saya dilihat sih, ya, kalau penggunaan IoT di 2020 untuk pertanian tuh 4%. Memang yang paling besar Internet of Things itu dipakai untuk industri, ya. Kedua untuk transport, gitu. Dan ketiga buat energi. Nah, agriculture ini masih yang ke-8, tapi memang trennya, ya, tidak naik sih, memang tetap satu sama lain. Berarti artinya memang orang belum terlalu banyak melirik ini. Padahal, ya, kalau kita melirik ini, ya, mudah-mudahan jadi kebutuhan makan satu negeri itu bisa disediakan, nggak usah impor-impor lagi gitu, ya. Jadi kurang sedikit impor, akhirnya kebanyakan pula, ya, sampai impor, akhirnya menjatuhkan harga yang ada di dalam negeri misalnya, ya. Nah, jadi gitu. Nah, IoT ini kan jelas, ya, maksudnya kalau kita bikin sistem ini dengan sangat baik, maka kemungkinan terjadinya precision farming itu akan lebih cepat gitu. Ya, karena apa? Karena kan kita pertimbangkan juga tahun 2050 misalnya. Ya, populasi manusia itu akan sampai hampir 10 miliar. Sekarang 7 miliar. Ya, gitu. Pasti kebutuhan makannya jadi lebih banyak. Ya, mau nggak mau precision farming. Sedangkan misalnya cuaca makin nggak bisa diprediksi, ya, karena misalnya dunia kekurangan karbon misalnya, ya, terlalu banyak penebangan hutan misalnya, ya, dan sebagainya, ya, isu-isu lingkungan yang sangat besar. Jadi makanya kemudian ya harus bisa disediakan pertanian cerdas.
ya urban farming kadang-kadang gitu ya, malah di perkotaan bagaimana mendekatkan hasil pertanian dengan konsumen. Itu juga satu hal ya, satu hal. Ya, mungkin yang bikin mahal selama ini adalah sumber-sumber pertaniannya jauh dari sumber-sumber para pemakannya, misalnya gitu ya. Nah, makanya jadi biaya transportasi juga jadi isu ya. Nah, ini contoh bagaimana penerapan Internet of Things di pertanian presisi ya. Jadi kalau ini di sini ada ya gambar yang sebelah kiri misalnya ya. Ini ada node-node ya. Node itu artinya sensor-sensor yang dipasang di mana? Di lingkungan ya, di kebun misalnya. Ya. Jadi macam-macam nih bentuknya ini ya. Kemudian sensor node itu akan masuk ke satu gateway tertentu misalnya ya. Dari gateway ini baru nanti masuk ke cloud. Dari cloud itu ada proses di server ini ya oleh orang-orang yang bisa juga melihatnya ya dari jauh ya gitu. Jadi tetap kalau pertanian field user harus penting tetap ada ya. Jadi memang tidak bisa digantikan sensor semuanya gitu. Orang-orang juga tetap harus masih berkeliling. Cuma pekerjaannya sekarang tidak terlalu berat gitu ya. Begitu juga misalnya remote user ini orang-orang yang misalnya memberikan modalnya bagi petani untuk menginvestasikan modal yang dia punyai untuk petani. Nah, dia bisa melihat keberlanjutan apa atau perkembangan-perkembangan yang terjadi dari satu lahan misalnya. Ya, nah gitu ya cara kerjanya secara simpel seperti itu. IoT Instrumented Agriculture Field. Nah, ini ada polanya kita menanam IoT kayak begini nih ya, ada polanya karena di lapangan ya masalahnya itu adalah listrik juga gitu. Selain keamanan ya, gitu. Selain keamanan kalau di negeri kita. Nah, kalau mau melihat layer-layer bagaimana suatu IoT untuk pertanian bekerja ya, tapi ini bukan hanya untuk pertanian, bisa untuk semuanya. Lihat gambar yang sebelah kanan ya, lihat node ini 1 sampai banyak gitu ya. Ini disebut dengan front end layer gitu ya. Nah, di tengahnya ini ada gateway layer ya. Ini biasanya hubungannya dengan komunikasi. Ya, dengan adanya gateway itu berarti komunikasi akan dikumpulkan dari berbagai macam tempat yang bawah di front layer ini akan masuk ke tempat-tempat yang mewakilinya gitu ya. Nah, baru nanti dikumpulkan lagi masuk ke cloud. Cloud itu sering disebut dengan back end layer. Dia ada di dalam cloud itu ya, ada data analitik, ada data visualization, ada penyimpanan, dan juga ada API yang membuka data-data yang sudah kita miliki ini supaya bisa dipakai secara bersama gitu dengan orang-orang yang tentu saja yang visinya sama gitu ya. Nah, dan kalau mau lihat ya penggunaan IoT di pertanian cerdas ini bisa kita lihat tuh ya paling banyak ya ada 2 nih, ada 16% ya. Masing-masing 16% yaitu precision farming. Nah, lihat precision farming itu nomor 1 penggunaan IoT. Ya, yang kedua untuk irigasi monitoring dan controlling. Ini menurut literatur review yang dibuat oleh Swipe ya, Faruk Rias ya di tahun 2020. Ya, lihat yang paling ya 16 ada 2 ya, yang 16 nomor 1 kedua. Setelah itu apa yang dilakukan menggunakan perangkat IoT ya? Monitoring keadaan tanah gitu. 12-nya apa? Temperatur monitoring. Ya, terus saja sampai kecil ya, ada humidity monitoring ya. Animal monitoring dan tracking gitu. Monitoring sama seperti monitoring penyakit ya atau hama mungkin gitu ya. Gitu. Ya, ada lagi yang paling kecil fertilization monitoring. Fertilization berarti pemupukan ya, pemupukan. Nah, itu masih 4% ya. Kalau kita bisa menggunakan mekanisme precision fertilization gitu ya, mantep tuh ya.
jadi pemupukan secara presisi. Kalau tanaman yang kurus saja yang kita kasih pupuk gitu, dan dengan dosis yang lebih banyak dari yang lain. Yang lain hanya sekedar pupuk nambah sedikit, jangan kebanyakan gitu, karena dia cukup ya, nutrisinya udah cukup misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kira-kira kalau dilihat dari sensornya ya, dilihat dari keteknikan alat-alatnya ya, ternyata yang paling banyak itu di temperatur sensor ya, baru humidity sensor ya, kemudian soil moisture ya, itu untuk mencatat kelembaban tanah ya, terus gateway ya, microcontroller gitu, itu juga banyak yang menggunakan Raspberry Pi ya. Jadi mereka di Suhaib Farouk Riyaz ini mencoba ya menghitung kira-kira ya dari berbagai macam penelitian tentang IoT untuk smart manufacturing lagi. Smart agriculture itu yang paling banyak adalah temperatur sensornya ya gitu. Yang lain mah pada sedikit-sedikit tuh, ada yang 2, ada yang 1, infrared is 1 ya. Water detection 1 ya. Wetness tuh apa ya, kelembaban daun kali ya gitu ya. Terus luminosity sensor tentang mataharinya, pH sensor tentang keasaman atau kebasahannya. Kamera juga udah mulai banyak gitu. Artinya ini masih mestinya ya, kalau kita bisa sudah memanfaatkan IoT dengan nilai seperti nilai temperatur ini udah gede nih, melingkar begitu semuanya. Oh, itu udah mau selesai itu IoT-nya, smart farming-nya. Ya, berarti banyak sekali yang dikerjakan oleh sensor di sana yang membuat smart farming ini menjadi precision farming yang luar biasa ya. Nah, lihat juga nih ya, kalau kita mau tahu protokol apa yang paling banyak ya di dalam jaringannya ya, di dalam jaringan suatu smart farming misalnya ya, dari hasil penelitian dia ditemukan tuh ternyata hampir semua orang menggunakan WSN. WSN itu cukup banyak sekali ya. Paper yang berbicara tentang penggunaan WSN untuk aplikasi pertanian itu sampai 27 tuh, cukup banyak papernya. Baru setelah itu pakai WiFi, habis itu pakai teknologi Zigbee ya, itu juga wireless teknologi ya, yang istilahnya apa ya, metropolitan lah ya, jadi bukan sekedar lokal area network, tapi sudah masuk ke metropolitan, jadi cukup luas jangkauannya. Terus sampai paling kecil ya, sini ada GSM di sini ya. Jadi kelihatan ya bagaimana proses berapa jumlah cukup banyak yang menggunakan wireless sensor network. Nah, tentang IoT ini ya, tentang IoT ya, teman-teman bisa lihat ada Bagan ya. Ini contoh framework yang akhirnya dibuat oleh Suhaib Farouk Riyaz ini setelah melihat kegiatan penggunaan ya IoT untuk ini ya. Jadi ada framework-nya di sini. Framework yang pertama itu adalah sistem manajemen. Ini ada di sini. Ini saya perbesar di sini. Ya, bagaimana sistem itu cukup kuat untuk melakukan manajemen terhadap perangkat nih, sensornya, aktuatornya, microcontrollernya, ini intelligent sistemnya ya. Control agriculture drones-nya misalnya. Sensor juga ini beberapa saja yang dimasukkan ya. Variannya sangat banyak sekali. Ya. Dan sistem manajemen itu nanti akan ada satu controller yang akan mengubah itu semuanya jadi sistem visualization. Ya, peran dari sistem visualization ini menjadi sangat penting ya, gitu. Ya. Jadi ini bukan ini ya, data visualization ya. Jadi ini kan semuanya akan menghasilkan data ya. Makanya ini nanti akan ada controller yang membuat visualisasi yang menarik terhadap data-data tersebut. Jadi hubungannya dengan nomor 5 nih. Ya, jadi ini data visualization, saya salah nyetak nih, gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, framework IoT untuk pertanian cerdas ya.
Ini saya tulis nih sebentar, yang kembali lagi yang ke satu, saya tulis bahwa untuk bisa memahami ini, maka kita belajar kuliahnya ini nih, gitu. Kalau di sistem komputer ya, gitu. Teknologi sensor, robotika, embedded system, dan seterusnya. Nah, kalau yang bagian kedua, ini teknologi untuk data akuisisi. Data akuisisi ini menggunakan sistem jaringan komputer yang ada, gitu. Ya, nah jaringan komputer ini macam-macam, ada yang PAN, personal area network, tuh lihat yang kecil-kecil. LAN mulai besar, ya bisa pakai Ethernet, WLAN, ya CAN atau LAN bus. Lalu nanti ini yang paling besar nih, WAN, Wide Area Network, ya. Mobile network sekarang sudah masuk WAN karena kita bisa telepon melalui mobile ke ya saudara-saudara kita di negara lain misalnya. Itu kan artinya udah wide area. Ya terus ada NB IoT, ya ada LoRa, ya itu adalah teknologi-teknologi yang mendukung proses komunikasi jarak jauh, ya. Nah lihat nih ilmunya yang harus dipelajari adalah teknik teknologi jaringan komputer, ya. Nah kemudian yang nomor 3, ya lihat nomor 3 di sini adalah platform yang umum, ya yang digunakan sebagai pendukung ya terjadinya pertanian cerdas, ya. Jadi platform yang umum ini adalah ya contohnya misalnya ya teknologi big data misalnya, teknologi cloud computing misalnya, dan teknologi edge computing. Apa sih ini sebenarnya? Cloud computing itu untuk apa namanya tempat ya wilayah luasnya yang sangat luasnya. Kita simpan sistemnya di cloud. Ya, nah tapi kita juga kadang-kadang sebelum masuk ke cloud ada pengolahan lokalnya, itulah yang disebut dengan edge computing. Ya, kalau udah pengolahannya di cloud itu udah big data itu ya, udah big data sangat besar. Ya, dari sinilah kemudian ada teknologi yang disebut dengan predictive analysis. Ya, predictive analysis itu bagaimana kita bisa melihat keadaan tanaman, ya, bisa melihat apa-apa ya lingkungan ya keadaan-keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Nah ini yang disebut dengan teknologi komputasi data ya. Itu bagian yang ketiga nih di sini. Dan bagian yang keempat yang namanya framework IoT yang ada itu adalah proses data ya, memproses data ya. Dimana di situ ada apakah data itu dalam bentuk image atau video kalau pakai sistemnya kamera ya sensornya, makanya disebut dengan teknologi computer vision ya. Kemudian kalau data apa pengolahan data ya, ini untuk mencapai sampai decision support system, data leading sama logging itu artinya proses acquisition data salah satunya dengan berbagai banyak data dan tentu saja nanti akan sampai ke proses decision support systemnya. Ini teknologi yang harus dipelajari adalah AI, ya machine learning atau deep learning misalnya. Khusus data miningnya ya ini nanti nyambungnya ke data science, data analitik dan data mining. Ya ini proses pekerjaan IoT untuk pertanian cerdas. Kemudian bagian terakhir itu ada data visualization. Data visualization apa saja ya? Nah ini ilmu dasarnya namanya teknologi UI. Ya UI itu apa namanya? User interface atau user experience. Ya ini ilmu menampilkan, ilmu layouting misalnya. Apa saja yang perlu divisualisasinya? Data-data yang dimonitoring, data-data yang dikontrolling, ya. Apa data-data yang harus di tracking misalnya. Kalau tracking kan pakai location based service ya, pakai GPS misalnya. Yang dimonitoring bisa apa? Ya selama pertumbuhan tanaman aja, apa saja misalnya. Ya, proses melakukan pemupukan misalnya, ya. Pest control misalnya untuk apa hama misalnya. Kemudian kontrol pencahayaan di greenhouse misalnya. Dan apalagi banyak. Mengontrol daun-daunan ya misalnya kita melihat pertumbuhan daun dari tahun ke tahun misalnya. Ya. Nah, kalau monitoring banyak tuh ya. Nah, lihat banyak sekali yang bisa kita monitoring ya. Dan monitoring ini akan menghasilkan apa? Apa istilahnya? Nasihat-nasihat bagi petani ya. Apa yang harus dilakukan dengan kejadian-kejadian yang termonitoring tersebut ya.
gitu. Nah, jadi kalau mau diringkas ya bahwa umumnya ya proses yang ada pada Internet of Things ya dimulai dari sensing layer ya, lanjut ke communication layer ya. Kalau sensing layer berarti isinya adalah sensor-sensor ya, bisa di mana saja sensornya itu. Nanti ada gateway-nya yang menghubungkan dengan communication layer yang di atas, internet telecommunication atau pakai private network bisa juga kita lakukan ya. Pakai internet juga, tapi kita private, nggak semua orang bisa mengakses tempat kita. Baru nanti ada manajemen layer, di sini aplikasinya buat apa saja tadi, monitoring lah, apalah, dan seterusnya, dengan tampilan-tampilan yang bagus dari data visualization yang ada. Ya, di sini ada istilah middleware, ini juga perlu kalian ketahui bahwa middleware ini adalah software-software antara yang dia bisa mengkolaborasikan sensor atau sistem yang berbeda satu sama lain. Ya, jadi lihat di sini dia fungsinya melakukan application integrated misalnya. Ya, menyatukan ke dalam cloud computing. Ya, cloud computing kan datanya sejenis dari berbagai macam data yang tidak sejenis di bawah. Ya, memparsing service ya dari sini supaya bisa diterima di secara keseluruhan. Termasuk network management dan service-service berbasiskan web ya. Sekarang kan yang untuk menyatukan tampilan-tampilan kan semuanya berbasiskan web ya. Nah, jadi gitu tentang IoT ya. Ini saya kasih contoh ya aplikasi Internet of Things untuk pertanian ya. Jadi ini ada yang membuat suatu sistem yang namanya automatic growth chamber ya. Jadi ruang pertumbuhan tanaman ya untuk bisa dibuat ya, khusus untuk menghasilkan lingkungan yang terkendali buat si tanaman gitu ya. Jadi nanti proses lingkungan yang terkendali ini akan membuat di sini dia proses identifikasi ritme sirkadian ya. Saya juga nggak terlalu mengerti ritme sirkadian, tetapi ada pola-pola tanaman ya pada saat bertumbuh itu gitu sangat dipengaruhi gerakannya itu ke arah mana gitu ya. Jadi saya juga belum terlalu mengerti, tapi ini sudah bisa dibikin satu sistem yang mengendalikan mengendalikan pertumbuhan tanaman gitu, bisa digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman ya. Dia lihat ada LED growth light, jadi khusus nih buat lampu buat pertumbuhan ya. Ada kamera dari atas, ada kamera dari bawah gitu. Semua ini controllernya namanya Raspberry Pi, dikasih night vision modul ya, jadi modul buat melihat sampai malam, karena rupanya ritme sirkadian juga ternyata bukan hanya pada siang hari tetapi juga pada malam hari gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini IoT tapi untuk peternakan juga termasuk pertanian kan ya gitu. Contoh ya, ini ada AI yang bisa memprediksi wabah, memprediksi produksi, ya, memprediksi kesehatan dan seterusnya gitu. Itu fungsinya. Ya, ini ayam boiler ini dikendalikan oleh Internet of Things, di mana di sana lihat ada sensor-sensornya dan ada saluran komunikasinya yang ditaruh di kandang ayam misalnya. Kemudian software-software ini atau sensor-sensor yang di bawah ini itu masuk ke suatu software yang terpadu ya yang bisa melakukan proses ya, menganalisa data-data yang sudah didapatkan di Internet of Things ini ya dengan teknik artificial intelligence sehingga kemudian bisa mengawasi pertumbuhan ternak ya mengawasi pertumbuhan stok makan misalnya, monitoring perilaku ternak ya, dan semua ini buat petugas kandang itu mobile friendly ya. Jadi begitu ya. Ini ada beberapa sistem nih, lihat ya, ini saya ambil dari penyedia layanan ini ya. Jadi ada yang disebut dengan broiler X ambient ya. Jadi untuk mencatat suhu, kelembaban dan keadaan amonia.
Kemudian ada broil X-Lite, ya, lampu otomatis yang diprogram sesuai dengan kebutuhan unggas. Ya, boiler gauge, ya, timbangan otomatis unggas. Jadi bisa langsung ketahuan berapa bebatnya gitu ya, beratnya satu unggas misalnya. Kemudian ada broiler cloud, ya. Nah, ini cloud itu semuanya, ya, menyimpan data, ya, dan semuanya bisa diakses, ya, mobile friendly, ya. Nah, ini juga ada satu lagi aplikasi IoT untuk pertanian, ya. Ini contohnya ada platform IoT-nya yang dibuat oleh Habibie Garden, ya. Gitu. Lihat ada dashboard-nya, ya, monitoring tanahnya, bisa kelihatan semuanya di mobile. Ini di sini, ya. Ini Firebase ini adalah bagaimana pengolahan datanya di sana, ya, memanfaatkan suatu sistem Firebase. Ya, ini sensor ini kan kalau nggak salah untuk mengukur tanah, ya, gitu ya. Jadi ini bentuknya ini salah satu aja, ya, gitu. Nah, juga nanti selain ada controller ini, cloud yang melakukan ini juga dia akan melakukan istilahnya pekerjaan-pekerjaan irigasi yang sangat dipengaruhi oleh sensor-sensor ini gitu ya. Kalau terjadi kurang air, maka irigasinya dialirkan dengan banyak. Kemana? Ke tempat yang kurang air. Ya, karena nggak semua blok itu kan kurang air misalnya. Jadi itu lebih irigasinya benar-benar efektif irigasinya. Ya. Dan ini ada golden value ya dalam satu seminar webinar ya dari Habibie Garden tuh sudah mendapatkan sudah mendapatkan angka-angka ya. Ini bisa dibandingkan dengan sistem yang dimiliki oleh Habibie Garden dengan sistem tradisional yang diolahnya secara tradisional ya. Jadi areanya sama 1 hektar juga ya. Bisa lihat tuh ya. Penyiraman tuh bisa 2 sampai 5 kali per hari ya. Atau kalau diangkakan itu 21.000 liter penyiraman. Ya. Kemudian kalau berdasarkan sensor maka itu menjadi sangat drastis dari 21 cukup ya 10.000 liter ya. Dari 21.000 ini cukup 10 paling gede adalah 15.000. Ya proses penyiraman ini kan menjadi hemat air dengan kayak begitu. Ya. Nah, terus juga yang kedua, kalau pakai cara tradisional 1,5 sampai 4 ton pupuk gitu per hektar ya dan kita kasihnya dengan dosis yang sama ya. Padahal kan kalau ini kan tidak semuanya perlu pupuk gitu kan, situasi tanahnya ataupun situasi si tanamannya. Jadi dengan adanya sensor tuh nanti ya galur-galur yang ada yang perlu pupuk, yang nggak perlu itu nanti akan diketahui oleh sensor ya, karena dia melakukan monitoring secara otomatis ya. Lihat lagi di sini. Ada 8 pekerja per minggu untuk penyiraman dan penyemprotan pestisida itu tradisional. Nah, di sini cukup 2 pekerja per minggu untuk membersihkan filter dan maintenance. Jadi dia menyatukan nih ya filter sama aliran irigasi dan aliran penyiraman ini plus pupuk gitu. Ya, gitu. Nah, kalau yang tradisional kalau memang perlu pestisida ya tradisional itu biasanya penyemprotannya acak gitu. Sedangkan kalau pakai sistem yang terpadu dengan IoT dengan sensor segala macam, maka penyemprotan pestisida akan didasarkan pada rekomendasi weather station yang ada di sekitarnya. Nah, itu kira-kira ya IoT untuk smart agriculture ya, begitu. Nah, selanjutnya ya saya ingin sampaikan smart farming dengan dukungan AI, vision, otomatisasi dan robotika ya. Nah, lihat. Ada 6 kunci ya di dalam aplikasi robotics and autonomous system pada industri pertanian. Ya. Nah, jadi ada pola-pola ya pertanian yang
yang baru gitu ya, terkait dengan produksi dan juga terkait dengan prosesnya ya, pola-pola produksi dengan pola-pola prosesnya ya, proses-proses pada produksinya gitu ya. Jadi ada nih pola produksinya plant factory ya, ini seakan-akan kita membangun suatu pabrik tapi dari hasil bumi misalnya ya. Ada juga tuh 3D footprinting ya, membuat apa namanya, cetakan-cetakan buah misalnya kayak di Jepang semangka buahnya macem-macem gitu ya. Atau juga dalam penyajian ya sekarang ada 3D printing yang bahan-bahannya dari makanan yang bisa dimakan gitu ya, gitu ya. Kemudian juga biodiverse farming, jadi dalam satu area pertanian ya banyak sekali apa namanya, pekerjaan-pekerjaan lainnya yang masih juga terkait dengan pertanian ya, tapi bervariasi sekali gitu ya. Ya jadi bukan hanya kalau dia petani padi, ya padi aja semuanya, tetapi dengan adanya autonomous ini ya atau robotics ini, kita bisa membuat pertanian dengan berbagai macam apa namanya, kemungkinan variasi yang ada gitu ya. Nah itu yang terkait dengan pola-pola produksi. Kemudian ada juga yang terkait dengan proses-proses produksinya sendiri ya. Apa itu misalnya yang pertama ya, autonomous farming misalnya, ya, areal spraying ya, penyemprotan secara dari atas misalnya ya, dan juga monitoring juga bisa. Ya, atau kalau tadi yang pertama autonomous farming itu adalah di precision farming-nya, sedangkan yang ketiga ini automatic husbandry. Ini peternakan otomatis ya. Jadi ini bisa kita lakukan nih ya. Robotik dan autonomous system pada industri pertanian tuh ini yang bisa kita lakukan. Ya, yang jelas tahapan operasional dalam otomatisasi biasanya ya dimulai dari navigasi ya, mencari ya pola-pola ya pet tertentu misalnya ya. Kemudian trajectory tracking ya, kita pakai trajectory khusus ya di sana apa pokoknya robot harus ketemu sampai ujung sana ada satu alat ya, kalau ketemu alat itu balik lagi ke ujung sini tapi galur yang berbeda gitu misalnya. Itu trajectory tracking ya. Untuk navigasi juga akan membuat robot atau otomatisasi pertanian yang lainnya selain robot ya bisa menghindari halangan ya, obstacle. Ya ada pohon di depan ya jangan diterjang gitu ya, dan tentu saja dengan navigasi itu akan memungkinkan suatu gerakan kolektif ya, banyak. Kolektif itu sangat bagus ya, jadi apa artinya, kita cukup membuat gerakan misalnya gini kalau di robotics ya maju, mundur, ya kanan, kiri itu gerakan dasar ya. Tentu saja itu bagi robot berkaki 2 itu beda hitungannya dengan robot berkaki 4 gitu ya. Nah itu yang dipisahkan tuh ya. Nah kalau kakinya lagi banyak lagi misalnya robotnya ya, kakinya 6 atau kakinya 8 ya, hexapod misalnya ya. Jadi sekarang ada collective motion itu gini contohnya. Ya, robot disuruh maju ke depan ini robot berkaki 6. Kalau robot berkaki 6 supaya maju apa aja yang bergerak kakinya ya. Ya kaki yang tengah tuh sebagai jungkitan ya. Kaki tengahnya tuh sebagai jungkitan. Nah, itu saya baca di satu penelitian ya. Nah, proses collective motion itu adalah ya itu dikolektifin kalau maju maka yang bergerak dari tiga kaki di kiri dan 3 kaki di kanan tuh apa saja ya. Nah, itu dikolektif ya dibuat satu gerakan terpadu ya, gerakan maju ke depan. Ya, kemudian kalau gerakan belok ke kanan juga begitu. Dari kumpulan kiri itu 3 kaki di kiri itu gimana polanya? Ya, begitu juga 3 kaki yang di kanan kalau dia mau belok kanan. Nah, gitu. Itu yang kita kumpulin jadi collective motion. Dan yang kedua ya, robot itu juga melalui apa? Proses-proses deteksi ya, mengekstraksi fitur-fitur yang ada pada buah, daun misalnya atau bunga ya.
proses-proses mengklasifikasi kegiatan atau produk image gitu ya, untuk monitoring gitu. Dan yang ketiga ya, otomatisasi dan robotik pertanian itu biasanya digunakan untuk aksi ya, untuk melakukan eksekusi ya. Jadi mencari objek di mana misalnya. Ya, kita kasihkan alokasi tugas-tugas apa saja ya, dan bisa juga di action ini bisa menggunakan human robot interaction. Kalau yang sekarang ini robotnya itu yang istilahnya namanya collaboration robot ya, cobot ya. Jadi human robot interaction itu udah sangat aman gitu, sehingga robot bisa bekerja sama dengan manusia di pabrik gitu. Ya, itu di action ya. Ini lihat di atasnya agriculture environment-nya bisa macam-macam. Ya, agronomi, hortikultura misalnya. Hutan ya, aquaculture atau livestock farming misalnya. Yang berhubungan dengan peternakan. Jadi itu dalam otomatisasi robotika. Contoh ini juga nih, machine vision untuk pertanian ya. Memonitor pertumbuhan hewan seperti sapi, domba, atau lainnya dengan kamera. Jaringan saraf digunakan untuk menganalisis umpan video secara real time. Ya, gitu. Keuntungan dari visi komputer yaitu pemantauan tumbuhan dan tidak mahal gitu, ya. Jadi bisa semua tuh ya, taruh kamera di atas, kita bisa melihat pola-pola gerakan dari hewan-hewan ini atau pertumbuhan dari bunga ini atau dari pohon ini, ya. Ini contohnya ya, proses image classification. Nah, ini kalau udah detection objek udah mulai dipisah-pisah. Ya, disegmentasi bisa disesuaikan, akhirnya dapat dikasih kayak begini. Ya. Dikasih posenya ya, posenya maksud saya. Ya, jadi pola-pola gerakannya, ya, arahnya kemana dan seterusnya bisa. Ya, jadi bisa menganalisis trajektorinya juga dari si head ya. Head ini apa sih? Head itu ayam betina ya, gitu. Nah, ini juga nih ada otomatisasi pemupukan ya, irigasi dan pendingin udara. Ini yang dibuat oleh BPP Mektan ya, Mekanika Pertanian gitu. Ya, ada modul buat apa ini? Buat otomatisasi untuk menjaga kipas dan pendingin ruangan dan juga shading. Ya. Jadi untuk deteksi itu namanya power desire. Ya, kalau misalnya panas maka kipas angin itu akan bekerja secara otomatis. Ya, ada juga otomatisasi pada soil desire ya. Untuk menganalisa keadaan ada apa di media tanam yang ada di mana yang dibuat itu gitu ya, ada gizinya cukup nggak, ada kelembabannya cukup nggak misalnya ya gitu. Dan juga ada flood alarm kalau ada penyiraman yang berlebihan ya. Ada tekniknya juga tuh ya, di sini dipakai dikeluarkan satu persatu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, ini tanah ya. Proses melakukan deteksi tanah menggunakan ini ya, di soil desire ini ya. Juga di sini untuk tank desire khusus buat mengatur pemupukan. Juga bukan hanya itu tapi juga pompa irigasi ya. Gitu. Kemudian dari BPP Mektan juga ada beberapa teknologi ya, ada drone penyebar benih padi, ada drone penyemprot pupuk dan cairan pestisida ya. Terus traktor juga ada, traktor tanpa awak, dan ada juga robot penanam padi ya. Tuh, di sana tuh ya. Juga ada produk juga dari Mektan itu membuat greenhouse ya, berbasiskan Android. Ya, jadi pengaturan-pengaturan di greenhouse ini terpadu ya antara sensor dan aktuator yang ada di ini ya. Kemudian local server, local dashboard ya ada di greenhouse yang melakukan proses-proses pemantauan bagi orang-orang lapangan gitu. Kemudian datanya masuk ke internet ya, masuk ke mail server, masuk ke web server atau apalah gitu tempat penyimpanan itu.
Ya, nanti petaninya sendiri bisa melihat dan memperkirakan kira-kira kapan cocok tanamnya gitu dan seterusnya ya. Dan ini juga ada contoh otomatisasi traktor roda 4 ya sebagai salah satu dari kemajuan dari otomatisasi ya. Gitu. Gunadarma juga membuat satu robot buat menanam ya di sini nih ya. Namanya Grass ya gitu. Ini udah versi 2 nih ya, bisa melakukan penanaman atau bibit atau benih secara presisi. Ya, dia ada di tengah sini proses penanamannya ya. Ini juga ada robot canggih kalau ini mah ya, dia menggunakan apa namanya? Algoritma the brain ya. Dengan kemampuan IT tapi diterapkan pada robot angus ya, production iron ox misalnya. Jadi ini berbasis IP, dia bisa melakukan panen, bisa juga mendeteksi hama dan penyakit, dan segera melakukan aksinya untuk mencabut tanaman yang sudah terinfeksi supaya yang lainnya tidak tertular juga. Ya, keren ini ya, the brain. Jadi ini kalau mau dilihat ya, robot itu udah kondisinya udah luar biasa ya, dia bisa bergerak di alam bebas itu karena ada mekanisme decision super systemnya yang cukup baik di dalamnya. Ya, bagaimana si decision super system bisa keluar itu kalau expert sistemnya selalu kita perbarui, selalu kita isikan dengan pola-pola baru, ya, sehingga akhirnya bisa melakukan prediktif analitik, ya, melakukan prediksi ya, analisis prediksi masa yang akan datang, ya. Nah, jadi gitu kira-kira, ya. Sekarang kita satu lagi, ya, memanfaatkan big data. Nah, lihat nih, ya. Masa lalu tuh sendiri-sendiri bekerjanya, nggak dicatat gitu ya. Nah, kemudian di sekarang ini sudah mulai dicatat, tapi tidak dikelola dengan baik ya. Jadi data itu banyak banget sehingga membingungkan ya, membingungkan ya bagi petani. Padahal peralatan udah cukup lengkap, tapi belum bisa maksimal dipekerjakan gitu ya. Nah, makanya kemudian di masa kini gitu harus dimulai proses ya apa namanya data itu secara bersamaan bisa diproses gitu ya, sampai menghasilkan data insight ya. Itu beberapa contoh mengintegrasikan atau menginteroperabilitaskan sistem-sistem yang ada ya. Gitu. Nah ini kalau mau lihat gambaran perkembangan smart farming ya. Pertama kan cuma menghasilkan produk ya. Apa istilahnya kita menggunakan produk-produk tertentu buat proses pengolahan misalnya. Ya, kemudian berkembang menjadi smart product ya. Produk itu bisa dikendalikan, bisa juga memberikan laporan apa yang sudah dikerjakan ya. Kemudian lebih meningkat lagi perkembangannya ya smart connected product ya. Jadi produk itu bukan hanya bisa bergerak sendiri ya, tetapi juga dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan produk yang lainnya. Nah, semakin luas lagi tuh ya, traktor yang punya kemampuan smart connected itu masuk ke farm equipment system ya, untuk penanaman, untuk tiller dan untuk harvester nanti ya. Ini produk sistem ya, dan makin besar lagi itu menjadi system of system ya. Farm equipment satu yang cukup rumit ini ya, ada cuma salah satu bagian menjadi farm management system ya, karena nanti ada weather data system di sekitarnya yang mengetahui situasi dan kondisi cuaca gitu ya. Kemudian ada farm performance database misalnya, itu juga harus diukur ya. Ya, seed optimization system misalnya ya, ada database-nya juga di situ. Ya, ada irrigation juga ya, itu akhirnya semuanya masuk ke farm management system ya. Dan ini beberapa gambaran tentang penghasil big data dari suatu data pertanian ya. Ada citra satelit di sini
ya. Terus di sini ada drone juga, ya kan ini kan gambar semuanya. Cetar satelit juga gambarnya gede-gede gitu. Ya, kemudian teknologi digital dan sistem otomasi penyumbang big data ya, ini jadi judulnya. Ya. Jadi untuk smart farming cukup banyak tuh ya. Untuk e-commerce juga bisa ya. Jadi kita dalam proses penjualan ya itu kita gunakan mekanisme apa namanya big data juga ya proses pengadaannya misalnya. Ini ada Tani Hub gitu ya. Tani Hub ada kliennya banyak nih di sini. Dengan klien yang banyak itu dia berarti punya data. Nah, pola-pola data pertaniannya itu apakah boleh diambil atau tidak, boleh di-share atau tidak sehingga bisa sama-sama ngebangunnya. Ya. Nah, ini juga ada ya gambaran kalau di satu greenhouse misalnya ya. Untuk tadi ini sumber datanya ya, sekarang pengolahan data besarnya ya, big data besarnya. Ya, ini adalah source-nya banyak ya. Nah, apa yang dilakukan di sana adalah melakukan ya pertama data collection dulu ya, setelah itu ditransmisikan ke cloud ya. Jadi lihat di sini WSN Node itu akan masuk ke Edge Node dulu supaya aman, tidak langsung masuk ke cloud ya. Edge Node itu bisa dilakukan pakai LAN atau juga menggunakan internet ya. Ini apa namanya aplikasi-aplikasinya ya. Jadi mereka melakukan apa sih sebenarnya proses data sharing dan pengambilan keputusan? Yang pertama koleksi datanya dulu kita kumpulin gitu ya. Setelah itu kita proses lalu cari decision making-nya ya dari data tersebut dan kita mengontrol aksinya benar nggak gitu sesuai dengan perkiraan atau tidak ya. Dan ini contoh yang dikasih oleh ETI EC Eropa ya tentang platform data untuk pertanian presisi ya, mulai dari data backbone ya untuk breeding ya untuk melihat pola-pola ininya ya, variable rate, fertility, precision seeding planter hardware, fertility dan disease management dan yield monitor ya kebun ya, monitoring kebun. Jadi yang namanya precision farming itu adalah siklus dari smart sensing dan controller, smart analysis dan planning, ya, smart control pada proses pertanian memanfaatkan cloud-based event management system, ya. Nah, ini bentuknya, ya, smart sensing, smart analysis dan planning, dan smart control. Ya. Nah, itu, ya. Jadi itu mungkin ya yang saya berikan hari ini, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah pada absen nih semuanya? Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan nih. Nanti berarti kita akan bertemu lagi di ya, ketemunya mungkin beberapa hari lagi ke depan ya. Kemungkinan saya bukan di Bogor nanti, saya ada di tempat lain ya. Mudah-mudahan di sana stabil tuh internetnya. Ya cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.